ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Baginya segala puji-pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk untuk seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk ke Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, para pemirsa, termasuk negara-negara tetangga kita. Salam hangat, salam penuh kebersamaan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menengok ke belakang kembali. Ada kabar berita yang sangat mendadak untuk saudara-saudaraku. Baru saja hari ini sudah menjelang pagi ya, berarti hari Kamis sekitar jam 00:10 waktu Indonesia belahan barat telah terjadi seseorang pemilik rumah yang ada di Kukusan, perbatasan antara Jakarta Depok adanya, digegerkan salah satu orang pemilik rumah, berteriak secara histeris bahwasanya baru saja pulang kerja kedapatan binatang, kalau orang bilang lispo ya, tapi entah ini bahasa Indonesia itu apa yang benar. Anda bisa lihat, pantau melalui video ini. Melihat sosok binatang tersebut, dia merambat. Kalau orang bilang kalau di pohon-pohon biasa suka ada, ya di taman-taman suka ada, di rumah-rumah juga suka ada, di kamar mandi suka ada. Dia bisa mengecil, dia bisa memanjang. Kalau lagi berjalan, memang dia selalu mengeluarkan liur seperti itu ya. Kalau ada orang mengatakan ini mah lintah darat, lintah yang ada di darat, beda dengan lintah yang ada di air seperti itu. Ya, Anda yang sudah paham akan mengetahui binatang apakah itu. Anda bisa pantau di mana adanya video ini. Kita kembali masalah yang baru saja dihebohkan, adanya orang teriak histeris yang baru saja masuk rumah pulang kerja, melihat sosok binatang tersebut yang ada di langit-langit. Tiba-tiba binatang itu bisa melompat-lompat secepat itu hingga sampai dia menyambar di mana tuan rumah baru masuk pintu. Lantas dia pikir binatang biasalah, seperti lispo gitu ya. Ternyata apa? Binatang itu tidak akan pernah lepas seperti kayak lintah yang ada di air. Dia menggigit kuat-kuat hingga sampai dengan pisau pun susah. Ternyata dia mengambil kesempatan menyedot darah beberapa sedotan. Lantas dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Disitulah yang membuat tanda tanya. Lantas bekas mulutnya dia berbentuk plus, dan bekas gigitannya dia langsung membiru dan membengkak. Tiba-tiba tak lama kemudian orang tersebut
sampai-sampai orang tersebut lama juga tidak siuman. Akhirnya satu keluarga berikhtiar mencarilah diam-diam orang pintar, katakanlah seperti itu. Tapi begitu datang orang pintar, dia mengatakan, saya merasa gak enak karena ini posisi ada di rumah sakit. Menurut orang pintar mengatakan, ini bukan pekerjaan dokter karena ini masalah gaib. Ini suatu binatang, bukan binatang biasa, tapi binatang jadi-jadian seperti yang pernah diceritakan oleh saksi pertama, yaitu korbannya, bahwasanya binatang itu begitu dia lepas, dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Kalau binatang biasa, dia akan lepas seperti biasanya, dia terlihat. Akan tetapi kalau dia begitu lepas langsung menghilang lenyap begitu aja, itu bertanda sesuatu gaib yang menyerupai binatang seperti itu. Setelah itu, orang tersebut entah bagaimana dia menangani si ibu itu yang ada di rumah sakit. Tetap saja tiba-tiba ada seseorang memberi kabar, panggillah Bung Jepri yang ada di channel radio RS yang ada channel Ayah Sadam. Disitulah kebetulan antara Depok dengan Jagakarsa atau Jakarta Selatan perbatasan, sehingga dengan mudah menjangkau waktunya. Alhasil alhamdulillah, di saat seorang ahli spiritual Bung Jepri atau channel Ayah Sadam yang ada mengatakan, kalau bisa bawa pulang saja, saya akan ketemu di rumahnya saja. Menurutnya demikian, karena sudah mengetahui adanya. Saudara pendengar yang berbahagia, saya akan mengulas kembali. Setelah orang tersebut dari rumah sakit, awalnya memang kekeh pihak rumah sakit dia boleh dibawa pulang karena orang tersebut belum siuman. Namun karena perantara kabar dari seorang ahli spiritual untuk dibawa pulang bahwasanya bukan penyakit biasa, tapi ini binatang jadi-jadian. Akhirnya si keluarga, orang tuanya yang memiliki anak yang terkena di mana adanya yang belum siuman, beliau punya kekuasaan sehingga pihak rumah sakit mengalah. Akhirnya dibawalah ke rumah. Disitulah pertemuan antara seorang ahli spiritual, katakanlah Ayah Sadam. Diambillah air doa, lantas ditiupkan di mana bagian titik yang terkena gigitan binatang jadi-jadian. Lantas seorang Ayah Sadam memberikan satu penjelasan. Inilah binatang yang kita lihat, bukanlah binatang biasa. Binatang ini adalah binatang jadi-jadian, kiriman dari seseorang. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya suzon, tapi ini bukti. Bisa saja saya bisa membongkar siapa pelakunya, namun saya hanya sebatas menolong. Niat karena Allah, yang terpenting orang tersebut sembuh. Sebab bila mana saya bongkar, belum tentu pihak si pelaku dengan pihak korbannya akan damai. Bisa saja pihak korbannya atau keluarganya tidak terima adanya. Maka di situ seorang Ayah Sadam, seorang ahli spiritual memberikan masukan dengan baik. Yang terpenting si korban sudah bisa diselamatkan. Jangan ada dendam, penuh ikhlas saja. Dia tidak akan pernah kembali lagi kemari karena sudah dipagar. Menurut seorang ahli spiritual demikian. Bisa saja kita
tersebut bisa mohon maaf dan taubatan nasuha. Kebiasaan seorang ahli sadam, yaitu seorang ahli spiritual, apabila menghadapi hal-hal seperti itu langsung, di mana ada binatang tersebut yang jadi-jadian bisa diketemukan dan dia bakar, disitulah tidak lepas binatang tersebut adalah nyawa seseorang. Apapun jenisnya, orang memiliki kekuatan kelebihan ilmu melalui binatang. Binatang itulah adalah nyawa seseorang pemiliknya. Apabila binatang itu dibakar, dia akan kontak, dia akan menghadiri seperti itu. Baru disitulah seorang ahli spiritual mengambil kesempatan berdialog untuk membuat dia jerah dan bertobat. Kita kembali lagi ke belakang, saudara-saudara pendengar yang berbahagia. Kita sharing tujuannya. Sebagai hamba Allah, tidak ada kata dendam. Akan tetapi tujuan kita adalah bagaimana caranya kita berhadapan dengan hal-hal yang zalim. Kalau memang itu wujud manusia, bagaimana caranya kita menyadarkan dia saat itu juga dan dia bertaubat supaya tidak melakukan kembali seperti itu. Bisa saja kita dengan mudah membalas dendam, namun secara hukum Islam tidak diperbolehkan mendahului yang kuasa. Namun tujuan Islam yang tulus dan yang halus hanya satu, di mata Allah kita sama manusia, hanya untuk menyadarkan dan bertaubat, seperti itu saja. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia. Inilah cuplikan kabar mendadak adanya terjadinya seseorang yang terkena binatang lispoh, yang tergigit. Ternyata bukanlah lispoh biasa, tapi lispoh jadi-jadian. Barangkali ada salah-salah kata tentang menyebut nama binatang. Anda bisa mengetahui di video ini. Mungkin Anda tahu binatang apakah yang ada di video ini. Memang banyak sekali, baik di perumahan, di kebun, banyak. Di perumahan banyak. Anda akan mengetahui adanya. Namun bukan binatang-binatang yang umumnya. Yang kami bicarakan adalah binatang jadi-jadian kiriman dari seseorang. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi selaku pembawa acara di Radio RS yang ada, mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kami waktu sudah harus turun dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Baginya segala puji-pujian, yang menghidupkan dan yang mematikan, dan